Masuki pertengahan tahun ini beberapa atau sejumlah emiten dengan kapitalisasi besar yaitu lebih dari 100 triliun rupiah atau kita biasa kenal juga dengan sebutan emiten big cap gitu ya, market cap-nya terbesar, telah melaksanakan rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST. Nah, salah satu agenda yang paling ditunggu-tunggu oleh pemegang saham biasanya adalah keputusan perusahaan untuk membagi-bagi rejeki dari laba bersih tahun 2018 karena nggak semuanya di-keep sama perusahaan tapi juga dibagikan ke pemegang sahamnya, apalagi emiten big cap ini biasanya nggak pernah absen untuk membagikan dividen setiap tahunnya. Nah, kita kenal juga ini disebut dengan dividen gitu ya, bagi-bagi rejeki ini. Lalu emiten apa saja kira-kira yang paling royal bagi-bagi dividen pada tahun 2018, maksudnya dari laba tahun 2018 kita akan ulas bersama-sama juara dividen emiten big cap. Yang pertama ternyata yang paling besar ini sepanjang yang sudah rups ya tentunya saja adalah Unilever. Kita tahu Unilever ini salah satu emiten di sektor konsumer dan produk-produknya juga kita sudah banyak mengetahui gitu ya, mulai dari atas sampai bawah badan kita atau juga produk-produk konsumsi lainnya gitu ya, mulai dari Pepsodent ataupun juga Rexona dan produk-produk lainnya misalnya Blue Band gitu ya. Ini ternyata total asetnya sampai tahun 2018 kemarin sudah tercatat 22 triliun rupiah dengan kapitalisasi pasarnya berapa besar sampai perdagangan kemarin, penutupan perdagangan kemarin adalah 324,3 triliun rupiah. Berapa dividennya? Setelah dibagi dengan jumlah saham yang beredar, maka didapatkan angka dividen per sahamnya adalah Rp1.185 per saham atau setara dengan 64,91% dari total laba bersih pada tahun 2018. Dan perlu dicatat total dividen per saham ini adalah total dari dividen interim yang sudah pernah dibagikan oleh Unilever pada tanggal 5 Desember lalu. Ini sebesar Rp410 per saham pada tanggal 5 Desember 2018 kemarin. Kemudian hasil RUPST yang sudah dijalankan beberapa hari lalu itu telah menyetujui bahwa akan ada pembagian dividen final sebesar Rp775 per saham. Jadi totalnya adalah sebesar Rp1.185 per saham. Kalau Anda memiliki saham di Unilever ini, Anda bisa hitung sendiri berapa yieldnya. Misalnya Anda pada saat itu membeli di harga berapa, kemudian dibagikan dengan dividen per sahamnya, maka didapatkan yieldnya seberapa besar gitu ya keuntungannya. Lalu kapan dibagikannya? Ternyata Anda masih punya kesempatan untuk bisa mendapatkan kecipratan dari dividen Unilever ini karena dividennya atau tanggal di mana penetapan siapa saja yang akan mendapatkan dividennya gitu ya. Misalnya Anda punya saham Unilever dari tanggal sekian sampai dengan tanggal 29 Mei ini, maka Anda berhak mendapatkan dividennya. Termasuk jika Anda nanti pada saat pembukaan saham membeli saham Unilever ini sampai di-keep sampai penutupan perdagangan saja, maka Anda berhak mendapatkan dividen Unilever ini gitu ya. Kemudian dividen ini di pasar reguler dan negosiasi, kemudian yang di pasar tunai ini sampai tanggal 10 Juni dan nanti dividen tunainya akan dibayarkan pada tanggal 18 Juni mendatang. Selanjutnya ada apa lagi yang sudah membagikan dividennya? Ternyata adalah Bank Sentral Asia di posisi kedua ya, BBCA ini memiliki total aset hingga 831 triliun rupiah sepanjang 2018 kemarin dan kapitalisasi pasarnya sampai perdagangan kemarin ada 707 triliun rupiah. Dividen per sahamnya adalah Rp255 per saham untuk laba bersih pada tahun 2018 yang sebesar Rp1.049 per saham tadi. Kemudian ini setara dengan 24,31% dari total laba bersih pada tahun 2018. Tapi ini sama juga seperti tadi Unilever, ternyata BCA juga sudah membagikan dividen interimnya sebesar Rp85 per saham pada tanggal 21 Desember pada tahun lalu 2018 sehingga total dividen per saham yang akan didapatkan oleh Anda pemegang saham BBCA adalah sebesar Rp255 per saham. Tapi dividen ini sudah dibagikan pada bulan lalu karena RUPST-nya juga lebih awal BBCA ini di pernikahan 2018. Selanjutnya di posisi ketiga ada Bank Mandiri. Bank Mandiri ini juga termasuk emiten big cap gitu ya yang memiliki total aset sebesar 1.200 triliun rupiah sepanjang 2018 sampai akhir tahun 2018 dan market cap-nya pada perdagangan kemarin ditutup di level 344,2 triliun rupiah dengan mencatatkan laba bersih per saham dasarnya adalah Rp536 per saham pada tahun 2018.
Sehingga Bank Mandiri memutuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp241 per saham untuk laba bersih 2018 atau setara dengan 44,96% dari total laba bersih 2018 gitu. Kemudian kita akan lihat pergerakan sahamnya seperti apa, pasar merespon pembagian dividen-dividen ini. Kita mulai dari Unilever dulu. Unilever ini adalah garis yang berwarna putih, agak banyak barisnya, tapi kita akan lihat yang warna putih saja. Yang warna putih saja Unilever kemarin sepanjang perdagangan kemarin ini ditutup di level Rp42.500 per sahamnya, dan dalam satu minggu karena Unilever baru mengadakan RUPS-nya ini pada 21 Mei, dalam satu minggu begitu Unilever merilis akan bagikan dividen ternyata sudah melemah, sempat meningkat gitu ya, kemudian sampai saat ini sudah melemah sekitar 0,3%. Menguat tipis maksud saya, sekitar 0,3%. Kemudian dalam satu tahun tetap saja ini masih mengalami pelemahan sekitar 11,5% sepanjang dalam satu tahun pergerakan saham Unilever. Sementara yang lainnya kita lihat dari Bank BCA yang berwarna hijau. Bank BCA juga sudah mengadakan RUPS di pertengahan bulan April kemarin, sehingga kalau dilihat dalam satu bulan pergerakan sahamnya begitu sudah merilis dividennya ini sudah melemah lagi menjadi 6,6%. Memang biasanya mendekati begitu dirilis dividennya gitu ya, kapan akan dibagikan, mendekati cum date-nya ini akan meningkat, tapi kemudian setelah cum date ini biasanya akan kembali melemah 6,6%, dan sepanjang tahun ini, satu tahun maksud saya, itu sudah melemah juga yang berwarna hijau ini sebesar 7,6%. Nah, jadi memang emiten big cap ini sedang mengalami tekanan ya dalam satu tahun terakhir ini, makanya IHSG kita juga cukup tertekan. Kemudian Bank Mandiri yang berwarna ungu, Bank Mandiri sendiri sudah mengadakan RUPS pada 21 Mei bersamaan juga dengan Unilever, dan sampai saat ini sudah tercatat menguat, masih menguat sekitar 1% penguatannya. Dan sepanjang satu tahun ternyata Bank Mandiri masih mencatatkan penguatan sahamnya sebesar 3,1%. Jadi seperti itu ulasan mengenai pembagian dividen dari emiten big cap. Kita akan sama-sama nantikan lagi. Ada beberapa emiten yang belum mengadakan RUPS gitu ya dan memutuskan untuk membagikan dividen. Salah satunya adalah Gudang Garam, dan Gudang Garam ini berpotensi justru mengalahkan Unilever tadi di posisi yang pertama karena Gudang Garam memiliki laba bersih yang besar juga, dan kalau dihitung dengan dividen payout ratio pada tahun 2017, maka Gudang Garam akan membagikan dividennya lebih besar daripada Unilever nanti. Nanti kita akan sama-sama nantikan sebesar apa pembagian dividen emiten big cap yang lainnya, dan apakah Anda juga kecipratan dengan dividen ini?